Tahun 98 adalah tahun yang cukup krusial bagi sebagian masyarakat menengah ke bawah. Lonjakan harga pakan dan pangan membuat kegaduhan di mana-mana. Angka pengangguran meningkat tinggi dan krisis moneter terjadi. Bendera putih sebagai simbol ketidakmampuan telah dikibarkan setinggi mungkin di tengah masa transisi ke demokrasi. Suasana kota yang suram karena kemiskinan merajalela dan hutang mulai mencekik yang semakin panjang, serta jalan beraspal yang tidak rata, warung-warung yang ramai hanya di sore hari, dan bau tembakau yang selalu mengisi udara. Namun, semua itu tidak dialami oleh keluarga Wiyogo. Keluarga kaya raya pemilik pengelolaan tembakau dan pabrik rokok di Jawa Timur. Semuanya berjalan begitu lancar, tanpa hambatan seperti yang dilihat oleh orang-orang. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah kehancuran yang menanti di depan. Pada malam Kamis Wage, rumah besar dan mewah keluarga Wiyogo yang bertempat di Kabupaten Pugerwangi, sebuah kabupaten di pantai utara Jawa Timur, tengah terjadi kegaduhan besar. Menantu satu-satunya, keluarga Wiyogo, begitu kekeh membantah permintaan ayah mertuanya, yaitu Pak Raden Sastro Wiyogo. "Adiwangsa, tegaskan istrimu. Jangan sampai ayah berbuat hal-hal yang akan kalian sesali," teriak Pak Raden dengan nafas memburu akibat kemarahannya yang terus membara. "Ayah," lirih Adiwangsa dengan melas, "aku juga tidak bisa menyerahkan salah satu putraku nanti. Kami tidak mau. Ganti saja dengan hewan atau pada orang lain." "Selama lebih dari 30 tahun aku yang menangani semua ini. Tidak ada yang bisa menggantikan darah keturunan keluarga Wiyogo dengan darah lain. Kamu jangan coba-coba mempermainkan ini, Adiwangsa." Petir menyambar begitu dahsyat. Hujan turun lebat, disertai angin kencang, seolah menegaskan kembali keputusan yang harus dilakukan oleh Adiwangsa dan istrinya sesuai tradisi keluarga Wiyogo yang telah berlangsung beberapa generasi. Di saat perdebatan yang terjadi, Sri Lestari, istri dari Adiwangsa, merasakan perutnya yang tengah hamil anak kembar itu terasa melilit, lalu ketubannya pecah begitu saja. Kegaduhan yang terjadi dengan cepat berganti menjadi kekhawatiran. Bu Nini Sriyanti, istri dari Pak Raden, segera mendekati menantunya. "Adi, cepat panggilkan sopir. Kita ke puskesmas sekarang juga. Istrimu akan melahirkan." Adiwangsa segera berlari ke arah luar, memberitahu sopir keluarga untuk menyiapkan mobil. Para pembantu yang melihat Sri segera melahirkan langsung bergerak melakukan tugas masing-masing, mengambilkan barang-barang yang akan dibawa ke rumah sakit dan yang lainnya. Berbeda dengan keadaan rumah yang berubah kacau, Pak Raden malah tidak peduli. Di belakangnya ada Pak Joko, kaki tangannya yang berdiri tegap menunggu perintah. "Pastikan kedua bayinya lahir dengan sehat dan pilihlah yang pantas untuk dijadikan tumbal." Setelah memberikan perintah pada Pak Joko, Pak Raden berbalik badan, menaiki tangga dan pergi ke kamarnya, menutup rapat-rapat sembari menyiapkan kebutuhan ritual yang tidak akan lama lagi ia lakukan. Hujan deras semakin tidak terkendali. Mobil Toyota Kijang Super keluaran tahun 96 itu membelah hujan, membiarkan petir dan geluduk menyertai perjalanan menuju puskesmas. Adiwangsa juga sudah menelpon pihak puskesmas untuk mempersiapkan persalinan Sri di sana. Namun, mati listrik terjadi begitu tiba-tiba, tepat setelah mobil yang dikendarai oleh Pak Joko berhenti di depan puskesmas. Pencahayaan hanya datang dari cahaya petir yang menyambar. Para suster yang berjaga di depan segera berlari dengan berangkar dan Adiwangsa menempatkan istrinya di depan sana. Mereka semua segera berlari memasuki puskesmas dengan cahaya senter milik pegawai puskesmas. "Bagaimana ini, Pak? Seluruh listrik mati. Kita tidak bisa melakukan persalinan tanpa alat medis. Para dokter juga sedang tidak ada di puskesmas. Mereka terjebak di alun-alun kota karena jalanan rusak parah," ucap salah satu suster dengan wajah pucat.
Adiwangsa bercak keras. "Kalau begitu, panggil Bidan Siti, cepat." Pak Joko langsung bergegas pergi menjemput Bidan Siti yang merupakan bidan lokal di desa. Tidak berselang lama, Bidan Siti datang dan persalinan segera dilakukan. Ruang bersalin tampak suram dari dalam maupun luar. Listrik mati total hingga pencahayaan diganti dengan lilin-lilin putih yang tersebar di seluruh ruangan. Di bawah cahaya temaram, Sri berteriak begitu keras, merasakan rasa sakit yang luar biasa yang ia rasakan. Di tengah-tengah rasa sakit dan tangisan bayi pertamanya, Sri melihat ada cahaya kehijauan yang memantul ke wajah kecil penuh darah yang diangkat tinggi-tinggi oleh Bidan Siti. Siti membuka mulut ingin berbicara, tapi rasa sakit selanjutnya datang dan anak keduanya lahir dengan lancar. Sebelum ia kehilangan kesadaran, Sri melihat ada 2 orang yang berdiri berdempetan dengan suster yang membantu persalinan, memegang wajah anaknya. Setelah itu, ia pingsan. Seminggu kemudian, Sri sudah diperbolehkan pulang dari puskesmas pasca melahirkan. Ibu mertuanya, Bu Nini, dengan sigap selalu mengurus menantu dan cucunya dengan lembut. Malam itu, Adiwangsa dipanggil Pak Raden ke ruangan kerja di rumah setelah kembali dari pabrik. Adiwangsa menunduk-duduk di depan ayahnya tanpa bisa mengangkat kepala. "Lusa, tanggal 12 bulan 12 pada jam 12 malam, bawa salah satu anakmu ke pohon beringin besar di Taman Gedung Surya, samping pabrik. Ritual tumbal akan dilakukan seperti semestinya dan harus berjalan dengan lancar." Pak Raden mengucapkannya tanpa rasa belas kasih. "Ayah, aku mohon. Sri sedang senang-senangnya dengan anak-anak kami dan ibu juga. Tidak bisakah tumbal itu diganti? Aku mohon ayah. Ini demi cucu ayah sendiri." "Ah, ngomong kosong apa itu, Adi?" teriak Pak Raden marah. "Keluarga kita ini sudah menjalin kerjasama dengan Ratu Dewi Kembar selama beberapa generasi. Dan setiap kelahiran anak kembar di keluarga ini harus ditumbalkan. Ayah tidak ingin terjadi sesuatu dengan usaha keluarga. Kau tahu sendiri bagaimana perekonomian negara setelah pergantian presiden dan setelah kerusuhan bulan Mei lalu." Adiwangsa tidak bisa membantah. Ia terlalu pengecut dan tidak memiliki kuasa di atas ayahnya. "Maaf ayah, aku tidak bisa," ucap Adiwangsa yang kemudian bergegas keluar dari kamar ayahnya tanpa menunjukkan sopan santun. "Adiwangsa, kau tidak akan bisa lari dari ritual ini." Pak Raden berdiri dari duduknya dengan kemarahan. Jika Adiwangsa benar-benar tidak ingin menyerahkan salah satu cucu kembarnya, semua usaha dan keluarganya akan terkena imbasnya. Di malam itu juga, Sri tengah duduk di ranjang, menyusui anak sulungnya yang bernama Juna Adiwangsa Wiyogo. Sedangkan si bungsu bernama Bagus Adiwangsa Wiyogo membiarkan Juna kenyang. Dan baru saja ia berdiri untuk mengembalikan anaknya ke ranjang goyang bayi yang tidak jauh dari tempat tidurnya, Sri menghentikan langkahnya. Di tengah cahaya remang-remang kamar yang hanya diterangi oleh lampu tidur, Sri melihat bayangan seseorang yang memunggunginya. 2 orang wanita dengan rambut panjang hingga ke lantai. Sri bergetar dan tenggorokannya tercekat. Juna dipelukannya ia peluk erat. "Siapa itu?" Tepat setelah pertanyaan itu dilontarkan, wanita itu menoleh ke arah Sri. Wajahnya tidak terlihat karena cahaya tidak sampai ke sana. Kemudian 2 sosok tersebut berkata, "Akan aku ambil dia. Aku suka wanginya, lezat dan menggoda." Setelah itu, pintu kamar terbuka dan Adiwangsa masuk ke dalam dengan wajah lesu. 2 wanita tadi hilang, lenyap tanpa sisa. Sri segera berjalan ke arah suaminya dengan dada yang berdegup kencang. Ketakutan tergambar jelas di wajahnya. "Ada apa?" tanya Adiwangsa lembut. "Sekarang ceritakan padaku. Apa maksud ayahmu menginginkan salah satu anak kita?" tegas Sri. Sebelumnya, memang Adiwangsa tidak menjelaskan dengan detail kenapa malam itu ayahnya mengatakan hal tersebut. Tapi hari ini ia tidak bisa lagi menghindar. Ia akhirnya menceritakan semuanya pada sang istri tentang pesugihan bayi kembar
pada Ratu Dewi Kembar dan ritual setiap generasi. "Mereka akan menumbalkan salah satu dari anak kita?" tanya Sri dengan suara tercekat. Ketakutan merayap lebih jauh menekan kuarasanya. "Mas, ini cuma bohongan kan? Orang mungkin beneran. Aku ngerti keluarga Iki kaya, tapi gak sampai pesugihan beneran kan?" Pertanyaan dari Sri tidak perlu Adiwangsa jawab, sebab tanpa ia balas, Sri sudah tahu jawabannya. "Mas berjanji akan mencari jalan keluarnya. Mas janji." Sri menggelengkan kepalanya pelan. Ia bawa Juna ke ranjang dan menempatkan 2 bayi kembarnya di sana. "Kalau tumbal itu nggak dikasih, apa yang akan terjadi, Mas?" "Banyak," balas Adiwangsa singkat. Namun dari intonasi suara yang tercekat, tentu saja membawa kabar buruk bagi Sri. Keesokan paginya, sarapan yang biasanya selalu dihadiri anggota keluarga lengkap kini terasa sepi. Pak Raden tidak terlihat dimanapun. Begitu juga Bu Nini. Keduanya tidak turun untuk sarapan. Sri baru turun ke dapur setelah menidurkan bayi-bayinya dan memberikan petuah untuk para pengasuh anak-anaknya. Melihat hanya ada suaminya di sana membuat dia keheranan. "Ibu sama ayah kemana, Mas?" "Entahlah, kayaknya nggak turun sarapan," kata Bu Muna. "Ayah keluar sama ibu tadi subuh." Para pelayan menyajikan makanan yang langsung disantap oleh Adiwangsa. Perutnya terasa sangat lapar, mencium bau sedap sup daging yang disediakan para pelayan. Sri hanya menganggukkan kepalanya dan ikut duduk di sana. Ketika ia tengah menikmati sup daging tersebut, ia merasakan ada yang menggigit lidahnya. Secara spontan, ia memuntahkan makanannya di atas piring dan berusaha muntah untuk mengeluarkan sesuatu yang terasa besar, kasar, yang tengah menggigit lidahnya. "Sayang, kamu kenapa?" Adiwangsa langsung berdiri dari duduknya, menghampiri istrinya, dan begitu juga para pelayan yang ada di sana. Mereka semua melihat dengan jelas nyonya muda mereka memuntahkan sesuatu yang membuat perut mereka dikocok dengan rasa mual. Dari muntahan Sri, keluarlah seekor cacing kuning besar dengan mata yang berwarna merah, memiliki sisik tajam dan gigi runcing yang tadi menggigit-gigit lidah Sri. Melihat hal itu, Sri menjerit tidak karuan dan pingsan. Adiwangsa langsung menyuruh pelayan memanggil dokter keluarga. Ia takut ada infeksi di perut atau lidah Sri karena cacing tersebut. Adiwangsa melihat cicik cacing ganas tersebut. "Sepertinya Dewi Kembar sudah tahu kami tidak mau memberikan tumbal, dan dia mulai memberikan balasan teror-teror. Aku harus berbicara dengan ibu. Aku harus menemukan cara untuk menangani pesugihan itu." Siang harinya, setelah dokter keluar pulang dan keadaan Sri baik-baik saja, barulah Adiwangsa pergi ke pabrik. Ia tahu ayahnya pasti ada di sana dan ibunya memang kerap datang ke pabrik untuk memantau karyawan baru. Ada pernyataan baru yang dikeluarkan oleh ayahnya demi membangun nama baik keluarga Wiyoko dan nama pabrik tembakau Surya Kembar menjadi lebih baik. Mereka akan membuka lowongan kerja besar-besaran di tengah krisis moneter. Sebab itulah ibunya sudah ada di pabrik subuh tadi untuk melihat-lihat langsung. Pabrik itu berada di pinggiran kecamatan dekat dengan sungai keruh yang tenang. Pabrik ini dibangun pada tahun 50-an dengan bangunan baja dan genteng yang sudah aus. Mesin-mesin berderet dibagi sesuai dengan kegunaannya dengan para pekerja yang bersemangat bekerja. Adiwangsa mendapatkan sapaan yang langsung dibalas laki-laki itu dengan akrab. "Ibu di mana?" tanya Adiwangsa pada Sutrisno, pekerja lawas di sana. "Ibu ada di bagian training anak-anak anyar, Pak." Sudah Adiwangsa duga, ibunya pasti lebih tertarik melihat anak-anak baru daripada sarapan di sana. Namun setibanya di sana, Adiwangsa malah disambut dengan kegaduhan yang kacau balau. "Matikan mesinnya, matikan!" Suara Bu Nini terdengar begitu keras dan penuh kekhawatiran. "Tidak bisa, Bu. Saya sudah mematikan mesin, tapi mesinnya masih berjalan sendiri." Ketika Adiwangsa masuk ke sana, ia langsung berlari mematikan saklar di sana dan semua mesin otomatis mati. "Duh Gusti, tangannya putus." Darah berjajaran di mana-mana. Jari-jari tergeletak di tanah genangan darah dan tangan kanan yang putus total. Salah satu karyawan baru melakukan kesalahan yang membuat mesin berjalan dengan kecepatan tinggi dan menggerus tangannya sampai putus. Suara erangan kesakitan, jeritan takut, dan syok semuanya bercampur jadi satu.
Adiwangsa merasa matanya berat dan sekilas ia melihat dua orang wanita yang tengah merangkak di tanah dan mengambil tangan tersebut, menjilatinya dan memakannya begitu saja. Adiwangsa berlari keluar, meninggalkan ruangan yang penuh dengan bau anyir dan memuntahkan isi perutnya di tanah urukan di samping sungai. Ia memuntahkan semua sarapannya, seolah itu adalah gabungan dari cacing kuning besar dan tangan putus berlumuran darah. Masih kekeh gak mau ngasih salah satu anakmu untuk tumbal? Pak Raden mendekati Adiwangsa dan berbicara dengan nada dingin. Adiwangsa menyeka ujung mulutnya dan bersandar di pohon dekat sungai. Ayah, tolong berikan jalan keluar yang lain. Aku benar-benar tidak bisa nyerahin anakku. Mereka cucu ayah, darah daging ayah. Pak Raden berdecih. Aku juga menumbalkan saudara kembarmu. Dan sekarang semuanya baik-baik saja kan? Adiwangsa hanya bisa terduduk dengan lutut yang terasa lemas. Ayahnya dengan mudah menumbalkan saudara kembarnya, apalagi pada cucunya. Sudahlah Adi, semuanya juga buat kesejahteraan kamu dan keluarga kita. Kamu lihat apa yang terjadi tadi? Itu adalah peringatan dari Dewi Kembar, karena dia sudah tahu kalau kau tidak mau memberikan tumbal untuk mereka. Ini jadi tanggung jawabmu adik. Jangan pertaruhkan seluruh usaha keluarga yang telah turun-temurun ini hancur karena keegoisan kamu. Pak Raden pergi begitu saja dari sana, meninggalkan Adiwangsa yang bahkan tak sanggup berdiri dari duduknya. Perasaannya berat, sangat berat. Ada banyak sekali keputusan yang harus ia selesaikan, tapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Berita tentang kecelakaan kerja yang begitu mengerikan di pabrik tembakau Surya Kembar langsung menjadi topik hangat. Para pendaftar yang begitu antusias mulai berkurang satu persatu. Mereka mengundurkan diri. Di malam hari, tidak ada yang mau mendekat ke sana. Bahkan ada juga yang mulai takut membeli rokok merek tersebut. Selain karena takut kena kutukan, harga rokok juga melambung tinggi karena perubahan kebijakan pemerintah terbaru. Pak Raden tentu saja semakin gencar menekan Adiwangsa. Ia juga secara terang-terangan berbicara di depan Sri, yang mana hal itu membuat Sri tertekan dan menjadi begitu protektif pada anak-anaknya. Besok adalah waktu pelaksanaan ritual tumbal. Jangan sampai kau lupa dan membuat kita semua masuk ke dalam mara bahaya karena keegoisan kalian. Pak Raden memperingatkan Sri dan Adiwangsa yang baru saja menyelesaikan makan malam. Pukul 12 malam. Ingat itu, ayah sendiri yang akan membawa Bagus ke ritual kalau kau tidak bisa. Malam itu Pak Raden dengan Bu Nini pergi dari rumah. Adiwangsa tahu mereka pasti tengah mempersiapkan apa saja yang akan digunakan untuk ritual besok malam. Dan Adiwangsa tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam kamar, Sri menangis terseduh-seduh. Ia baru saja menidurkan bayi kembarnya, dan ia berbicara empat mata dengan Adiwangsa mengenai tumbal tersebut. Apa ibu tidak bisa membantu kita, Mas? Tanya Sri dengan nafas berat. Apa ibu tega menumbalkan cucunya sendiri? Sri, mereka saja bisa menumbalkan anak mereka, apalagi anak-anak kita yang cuma cucu. Perkataan Adiwangsa membuat Sri semakin banjir air mata. Di tengah-tengah tangisannya, tiba-tiba saja ia mempunyai ide. Ia berdiri dari ranjang, mendekat pada sang suami yang berdiri di depan jendela kamar. Mas, Adiwangsa menatap wajah istrinya lamat-lamat. Apa? Bagaimana jika kita kabur saja? Ide itu tercetus begitu saja dan Adiwangsa tidak bisa menolaknya. Wajah Sri terlihat kuyu, kantung matanya tebal, dan bekas air mata masih mengalir di pipinya. Baiklah, kalau itu yang kamu mau, kita pergi dari sini. Hari itu juga pada jam 1:30 pagi, mereka sudah berkemas, hanya membawa perlengkapan anak-anak dan kebutuhan mereka seperti baju dan yang lainnya bisa dibeli. Adiwangsa tidak membawa Sri dan anak-anaknya kabur dari pintu depan, melainkan dari pintu belakang
melalui lorong rumah yang akan berakhir di pintu dapur kotor yang cukup jauh dari jalan rumah utama. Adiwangsa menggendong erat Bagus di pelukannya, sedangkan Juna digendong oleh Sri. Mereka saling menggenggam tangan dan berjalan perlahan melewati lorong, tanpa tahu justru di sanalah letak titik ketakutan mereka. Ketika mereka hampir keluar dari lorong dapur kotor, mereka berdua melihat sebuah pintu dari sisi kanan yang terbuka lebar. "Itu pintu apa, Mas?" tanya Sri dengan bulu kuduk yang berdiri hebat. Sedari tadi mereka memang bertemu dengan banyak pintu di lorong ini, tapi pintu tersebut tidak ada yang terbuka. Udara di sekitar mereka menjadi pekat dan lembab. Angin yang tadinya masih berhembus sedikit, kini seakan hilang begitu saja, terserap oleh sesuatu yang akan datang. Ayah pernah bilang kalau di ujung lorong dapur kotor ada kamar milik Dewi Kembar, dan mungkin pintu yang terbuka itulah kamar mereka. Sri merasa tenggorokannya tercekat. Ia melepaskan genggaman tangan suaminya dan memeluk Juna lebih erat. Dadanya naik turun dengan darah yang berdesir tiba-tiba ketika melihat sepasang kaki melangkah keluar dari sana. Adiwangsa dengan sigap berdiri di depan Sri dan semakin menutup wajah Bagus dengan kain sarung yang ia jadikan gendongan. Wangi sekali. Aku jadi tidak sabar. Suara itu berkata dengan suara lembut yang mendayu. Aku juga mau. Suara lain yang mirip ikut menyahut. Dari dalam kamar itu muncullah seorang wanita. Tidak, tapi dua orang wanita dalam satu tubuh yang sama. Badan mereka berdempetan, kembar siam. Ada dua kaki, satu panggul, dan dua tubuh di atasnya. Terbagi menjadi dua wanita dewasa dengan kebaya warna hitam. Rambutnya tersanggul rapi dengan wajah cantik jelita, tapi raut wajah mereka garang, seperti ingin menelan mereka semua. "Siapa kamu?" bentak Adiwangsa dengan rasa takut yang bercokol di hatinya. Bahkan kakinya bergetar karena gelisah yang bercampur tidak karuan. "Aku adalah nyonya kalian. Kurang ajar sekali tidak mengenali kita." Sri dan Adiwangsa tidak bisa bergerak dari tempatnya ketika dua wanita kembar siam itu terjatuh, kemudian merangkak dan berjalan dengan 4 tangan. Wajah mereka yang semula cantik jelita berubah menjadi gosong dengan gigi taring panjang yang menyembul seram. Mata mereka bulat sempurna warna merah. Ketika Dewi Kembar itu semakin dekat, tiba-tiba pintu yang tidak jauh dari mereka terbuka dan Sri yang masih terpaku di sana langsung ditarik masuk. Begitu juga Adiwangsa. Lalu pintu ditutup dan dikunci. Di antara remang-remang cahaya lampu luar, Sri menyadari siapa yang menariknya dan sang suami. "Ibu?" Benar, itu adalah Bu Nini. Wanita setengah baya itu memeluk Sri yang masih bergetar ketakutan. "Maafkan ibu, ibu hampir saja kehilangan kalian dan cucu-cucu ibu." Adiwangsa dan Sri saling tatap. "Ayo ikut ibu. Ibu dan ayah sudah menemukan dukun yang bisa mengakali tumbal ini, yang bisa bernegosiasi dengan Nyai Siluman Dewi Kembar sebelum mereka semakin marah dan tidak ingin berbicara dengan kita." Ada pintu lain di dalam sana yang langsung berhadapan dengan taman samping rumah. Cahaya samar yang dilihat Sri tadi adalah cahaya lampu taman. Ketiganya masuk ke dalam mobil Toyota Kijang yang dikendarai oleh Pak Joko. Mobil berjalan keluar pekarangan rumah, membelah udara malam yang terasa sangat dingin dan mencekam. Terus melaju hingga memasuki sebuah kawasan hutan yang Sri maupun Adiwangsa juga tidak tahu itu di mana. Kemudian mobil berhenti di depan sebuah gubuk tua yang di depan rumah sudah ada Pak Raden dengan tongkat bantu jalannya. Ketika semuanya turun, Pak Raden langsung mendekat. "Sri dan ibu di dalam mobil saja, biar ayah dan Adi yang masuk." Meskipun ragu dan sempat tidak percaya dengan Pak Raden, Adiwangsa tetap melangkah masuk. Sri dan Bu Nini masing-masing menggendong si kembar dan masuk kembali ke mobil. "Bu, ayah bagaimana?" Bu Nini menepuk bahu Sri dan mulai menjelaskan. "Sebenarnya ayah juga tidak tega harus menumbalkan cucunya. Waktu Adi lahir dengan kembarannya, awalnya kita akan mencari jalan lain, tapi kakek Wiyogo tidak memperbolehkan dan dengan tegas mengambil kembaran Adi untuk ditumbalkan. Karena kita sekarang punya kuasa untuk mengendalikan,
Ayah selalu mencari dukun yang bisa dibayar mahal untuk masalah ini. Lalu kenapa ayah dari kemarin selalu menekan kita? Tanya Sri dengan suara bergetar. Ayah hanya ingin lihat Adi akan berusaha seperti apa. Apa dia akan menyerahkan anaknya tanpa perlawanan atau mencari jalan keluar? Bu Nini memberikan jeda sebentar. Setelah ini kalian tidak perlu takut. Ayah yang akan membereskannya. Kamu anak ibu. Sri, ibu juga tahu rasanya kehilangan anak karena ritual tumbal ini. Makanya ibu dan ayah sebisa mungkin mencari jalan keluarnya, meski kita sendiri yang akan habis. Terima kasih, Bu. Maaf kami sempat menaruh rasa curiga pada kalian dan tidak percaya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Aku berjanji akan berbakti pada Ibu. Terima kasih sudah menggantikan kedua orang tuaku yang telah tiada. Terima kasih sudah menganggap aku sebagai anak kalian sendiri. Keduanya berpelukan dengan Juna dan Bagus yang mulai menangis karena atmosfer mobil yang panas. Di dalam gubuk itu sudah terdapat berbagai bahan ritual yang akan digunakan. Dukun itu namanya Nyi Wulandari, seorang wanita tua yang begitu kuat energi hitamnya. Bahkan saat Adiwangsa baru duduk di depannya, saya akan masuk ke dalam kamar, dan selama saya di sana, saya akan bernegosiasi dengan Nyi Siluman Dewi Kembar. Sedangkan kalian bakar wangian bunga melati ini dan tuangkan darah segar ini sebagai pengikatnya. Nyi Wulandari bangkit dari duduknya dan masuk ke dalam sebuah kamar kecil di sana. Adiwangsa dan Paraden langsung melakukan apa yang dikatakan oleh Nyi Wulandari tadi. Adiwangsa yang membakar wangian dan Paraden yang menuangkan darah amis itu perlahan. Beberapa menit kemudian, Nyi Wulandari keluar dari sana dan memberitahukan hasilnya. Dewi Kembar mau bernegosiasi. Tumbal bisa diganti dengan 11 hewan berkaki 4, yaitu 5 ekor kambing, 3 ekor sapi, dan 3 ekor babi. Nyi Wulandari meneruskan penjelasannya. Semua hewan itu harus disembelih dengan orang yang tidak memiliki darah dari keluarga Wiyoko. Kemudian darahnya harus dituangkan ke bawah lubang pohon beringin dengan membaca mantra yang akan aku berikan nanti. Paraden dan Adiwangsa menganggukkan kepalanya cepat, mengerti dengan semua penjelasan yang diberikan oleh Nyi Wulandari. Adiwangsa menatap serius ke arah Nyi Wulandari, yang juga menatapnya tak kalah tajam. Ia sempat meragukan wanita tua ini dan ia menyesal. Ada satu hal yang perlu kalian pahami. Ritual ini wajib dilakukan setiap 1 tahun sekali sesuai dengan apa yang diinginkan Dewi Kembar. Jika sekali saja kalian tidak melakukannya, mereka akan kembali meneror dan meminta tumbal keturunan kalian. Nyi Wulandari menuangkan semua sisa darah ke atas wewangian. Dan ritual itu hanya bisa dilaksanakan dengan adanya saya. Bagaimana Paraden? Apakah panjenengan siap dengan apa saja yang saya minta sebagai imbalan? Tentu saja, Nyi. Paraden menjawab dengan menekankan setiap kalimatnya. Saya akan memberikan apapun yang Anda minta. Berapapun uang dan berapapun harta benda yang diminta. Adiwangsa tidak tahu apa perjanjian di antara ayahnya dan Nyi Wulandari. Ia sudah terlalu bersyukur karena anaknya tidak dijadikan tumbal. Untuk yang lainnya ia pasrahkan pada sang ayah. Keesokan malamnya, tepat jam 12 malam, mereka langsung menunaikan ritual tumbal dengan ganti 11 ekor hewan berkaki 4 yang sehat dan gemuk. Nyi Wulandari memimpin jalannya ritual. Di sana hanya ada Pak Raden, Adiwangsa, serta Pak Joko yang menjadi penyembelih semua hewan yang ditumbalkan. Darahnya ditampung di atas sebuah baskom besar. Pak Joko menempatkan goloknya di samping tempat ritual dengan nafas ngos-ngosan dan keringat yang bercucuran. Ayo Pak Raden, kita mulai ritual pemberiannya. Nyi Wulandari berjalan ke arah pohon beringin dan Pak Raden menyusul. Keduanya membaca mantra yang sama dengan menuangkan darah segar itu. Sejenak, keheningan merambat perlahan dan mengambil seluruh suara yang sempat terdengar. Mereka juga mendengar tawa 2 orang yang kegirangan. Adiwangsa yang mendengar itu tentu saja takut. Tapi Pak Raden
dan Nyi Wulandari malah tersenyum lebar. Dewi Kembar sudah menerima tumbal kalian. Selamat, Pak. Adiwangsa meluruhkan pundaknya yang tegang dan berdiri berterima kasih pada sang ayah. Terima kasih, ayah. Ya, Pak Raden berlalu dari sana, menyuruh Pak Joko memerintahkan orang lain yang menjadi kepercayaan mereka untuk membersihkan kekacauan ini. Ketika mereka pulang ke rumah, mereka langsung disambut dengan Juna dan Bagus yang masih terbangun mencari ayah mereka. Dengan penuh rasa kasih sayang, Pak Raden menggendong Bagus dan ia sempat merasa bersalah karena akan menumbalkan anak selucu ini. Malam itu adalah malam terakhir tumbal kembar itu dimatikan dan diganti dengan hewan. Adiwangsa akan menulis semua catatan yang diperlukan untuk ritual untuk generasi selanjutnya agar tidak ada kesalahan dan agar siluman Dewi Kembar tidak datang dan meneror mereka lagi. Rumor buruk yang beredar juga perlahan dilupakan. Pabrik tetap beroperasi dengan baik di tengah-tengah gempuran krisis moneter yang mencekik. Semuanya hidup damai entah sampai kapan. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga bisa mengambil hikmah dan terhibur. Jangan dicontoh ya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wen Antoni pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.